Assalamualaikum sahabat-sahabat waktu berbicara yang dirahmati oleh Allah. Hari ini saya akan membawakan kisah nyata yang mengguncang nurani. Tentang seorang pemuda pendiam yang nekat menyusuri kampung terpencil. Katanya hanya ingin membuat konten. Namun yang ia temukan bukan sekadar suasana sunyi atau cerita warga, tapi rombongan ormas GRIP yang tiba-tiba menggeruduk kampung. Motor-motor berderu, bendera berkibar, dan di ujung gang, Ketua GRIP Depok berdiri menunggu. Apa maksud kedatangan mereka? Apa yang sebenarnya disembunyikan kampung Harjamukti? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad di kolom komentar, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan bisa menjadi amal jariah untuk kita semua. Namaku Rian Saputra, seorang pembuat konten YouTube yang sedang naik daun berkat video-video eksplorasi tempat angker dan daerah rawan konflik. Hari itu, aku duduk di depan layar laptop, menyusuri komentar netizen di salah satu video viral terbaruku. Tiba-tiba, satu komentar mencuri perhatianku. Kalau berani, coba masuk kampung Batu Harjamukti. Katanya itu markas Ormas Merpati Merah. Jangan cuma berani di kampung kosong. Komentar itu disukai ribuan orang, dan balasan-balasan lain mulai bermunculan, menantangku dengan gaya yang sama. Semakin aku baca, semakin darahku mendidih. Sebagai seorang konten kreator, tantangan seperti itu bukan cuma bahan konten, tapi juga pertaruhan harga diri. Tanpa berpikir panjang, aku menyalakan kamera dan membuat video singkat. Aku terima tantangan kalian. Minggu ini, aku dan tim akan pergi ke kampung Batu Harjamukti. Kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di sana. Suaraku terdengar tegas di video. Tapi jujur saja, hatiku mulai merasa tidak tenang. Nama Merpati Merah bukan ormas sembarangan. Mereka dikenal keras, disiplin, dan tidak semua orang bisa masuk ke wilayah kekuasaannya. Beberapa berita lama menyebutkan adanya bentrokan di kampung itu, meskipun tidak pernah benar-benar terungkap ke media nasional. Aku segera menghubungi Doni, sahabatku sekaligus kameramen setia. Suaranya terdengar ragu saat kutawari ikut dalam misi ini. Rian, ini bukan tempat biasa. Gue pernah dengar, ada orang luar yang masuk terus, gak balik. Aku terdiam sejenak. Tapi kemudian aku membalas, justru itu, Don, kita harus buktikan apa yang sebenarnya terjadi. Kita gak akan provokasi, cuma dokumentasi. Setelah perdebatan singkat, Doni akhirnya setuju, meski aku tahu ia melakukannya lebih karena loyalitas daripada keyakinan. Kami mulai menyiapkan perlengkapan, dari kamera drone kecil, mic tersembunyi, powerbank ekstra, hingga tas kecil berisi logistik. Aku juga membawa satu action cam yang bisa disembunyikan di saku baju, hanya untuk jaga-jaga jika situasi memburuk. Kami memutuskan untuk tidak memberitahu siapapun tentang perjalanan ini. Tidak ingin ada yang mencoba mencegah. Bahkan orang tuaku pun tidak tahu. Yang mereka tahu, aku akan syuting konten biasa. Sore menjelang malam, kami berangkat dengan sepeda motor dari Jakarta menuju Depok. Jalanan mulai lengang, dan langit berubah mendung seolah ikut memberi peringatan. Sesampainya di daerah Beji, kami mulai memasuki wilayah yang lebih sepi. Lampu jalan mulai jarang terlihat, dan pepohonan di pinggir jalan tumbuh liar tanpa batas. Suara jangkrik mendominasi suasana. Doni menoleh ke arahku dan berkata pelan, "Ini udah masuk Harjamukti kan?" Aku mengangguk tanpa suara. Tak lama kemudian, kami melihat plang kayu tua bertuliskan, "Selamat datang di kampung Batu Harjamukti." Hurufnya pudar, dan cat merahnya mengelupas. Di bawahnya, tertulis kecil dan nyaris tak terbaca, "Tamu harap lapor." Kami berhenti sebentar. Tidak ada pos ronda. Tidak ada penjaga. Namun saat mataku menyapu sekeliling, aku merasa ada yang mengintai dari balik pohon besar di samping jalan. Sekilas, seperti bayangan orang berdiri. Tapi saat kutatap lebih dalam, tak ada siapa-siapa. Aku menarik napas panjang. "Ayo lanjut." Doni tak membalas,
hanya memegang erat kameranya. Sepeda motor kami melaju perlahan menembus jalanan kampung yang sepi, gelap, dan terasa asing. Setiap tikungan seperti menuntun kami ke tempat yang tidak bisa ditebak. Dan disinilah semuanya dimulai. Kampung ini bukan tempat biasa. Langkah demi langkah motor mendorong kami lebih dalam ke jantung kampung Batu Harjamukti. Lampu motor satu-satunya cahaya yang menemani perjalanan kami di tengah gelapnya gang sempit yang meliuk seperti ular tidur. Suasana terlalu sunyi untuk ukuran pemukiman padat. Bahkan suara televisi atau radio pun tak terdengar dari rumah-rumah di pinggir jalan. Aku menoleh ke kanan. Sebuah rumah panggung dari kayu berdiri di atas tanah berlumut. Di depannya, ada seorang wanita tua duduk di bangku kecil sambil memegang cangkir. Sinar lampu redup dari dalam rumah menyoroti wajah keriputnya. Aku segera menghentikan motor. Naluriku mengatakan, orang tua ini bisa memberi informasi penting. Permisi, Bu. Kami mau meliput kegiatan sosial di kampung ini. Namanya Kampung Batu Harjamukti. Betul. Wanita itu menoleh lambat, pandangannya tajam menembus wajahku. Ia mengangguk pelan, tapi tidak tersenyum. Kalian dari luar? Aku mengangguk. Iya, Bu. Dari Jakarta. Perempuan itu meletakkan cangkirnya dan menatap kami dalam-dalam. Nafasnya terdengar berat, seakan menahan kata-kata yang tidak ingin diucapkan. Anak muda, sebaiknya kalian balik arah. Tempat ini bukan untuk orang luar. Apalagi yang bawa kamera. Ucapannya tegas. Tapi justru itu membuatku semakin penasaran. Kami tidak berniat buruk, Bu. Cuma ingin lihat-lihat kehidupan masyarakat. Siapa tahu bisa bantu mengangkat potensi kampung ini. Perempuan itu menggeleng lemah. Kalian pikir ini soal potensi? Ini soal aturan tak tertulis. Di sini, ada tatanan yang tidak bisa sembarang orang sentuh. Bahkan orang sini sendiri pun tak semua boleh tahu. Doni mulai gelisah. Ia mencolek lenganku. Rian, kita mending balik aja. Aku tak menjawab. Mataku tertuju pada tatapan perempuan tua itu yang seakan menyimpan lebih dari sekadar kekhawatiran. Ada trauma. Ada ketakutan yang dipendam. Sebelum pergi, aku sempat bertanya, boleh tahu ibu siapa? Perempuan itu menatapku sekali lagi, lalu menjawab lirih, orang sini manggil saya Mak Eha. Kalau kalian tetap mau masuk, jangan salahkan siapa-siapa nanti. Kata-katanya menggantung seperti kabut tipis yang melayang di antara kami. Aku mengucapkan terima kasih, lalu menyalakan motor kembali. Saat melaju perlahan, aku menoleh ke belakang. Mak Eha masih duduk di tempat yang sama. Wajahnya tidak berubah. Tatapannya mengiringi langkah kami, seperti ingin berkata, kalian tidak akan kembali sebagai orang yang sama. Jalan mulai menurun. Kami melewati jembatan kecil dari beton tua yang retaknya sudah menjalar ke pinggir. Di bawahnya mengalir parit dengan air berwarna coklat gelap. Bau lumpur menyeruak, menyatu dengan aroma kayu lapuk dan asap pembakaran yang entah dari mana asalnya. Langkah motor kami terhenti saat melihat sebuah gang bercabang 3. Di kiri, jalan mengarah ke lapangan kosong. Di kanan, ke arah rumah-rumah bertingkat sederhana. Di tengah, lorong gelap tanpa lampu yang terlihat seperti lorong waktu. Kami diam sejenak. Lalu, terdengar suara langkah kaki dari arah kanan. Suara sepatu berat yang menghantam tanah dengan ritme teratur. Bukan satu. Mungkin 2 atau 3 orang. Doni menggenggam kamera lebih erat. Aku mengatur napas dan memberanikan diri melangkah ke depan. Dari balik gelap, muncul 3 pria berpakaian serba hitam dengan emblem burung di dada kiri mereka. Mereka menghentikan langkah saat melihat kami. Salah satunya bertanya dengan suara berat. Kalian siapa? Aku maju selangkah. Kami tamu. Mau meliput tentang kampung ini. Pria itu diam. Matanya tak lepas dari tasku dan kamera Doni. Ia melirik 2 temannya, lalu berkata, kalau mau masuk sini, kalian harus ikut ke balai ormas dulu. Ada yang ingin ketemu kalian. Suasana mulai berubah. Tak ada lagi keramahan.
Tapi belum juga ada ancaman terbuka. Aku dan Doni saling pandang. Tak ada pilihan. Kami harus ikut. Dan begitulah, kami berjalan diapit tiga pria berbadan besar, menuju jantung kampung. Ke tempat di mana semua kisah akan dimulai. Kami berjalan menyusuri gang sempit yang dikelilingi rumah-rumah kayu dan tembok setengah jadi. Langkah ketiga pria berbadan besar di depan dan belakang kami menimbulkan gema pelan di jalanan lengang. Tak ada suara kendaraan. Tak ada anak-anak bermain. Hanya suara langkah kaki dan dengus napas Doni yang mulai tidak stabil. Kampung ini terasa seperti kampung yang berhenti di satu waktu, membeku dalam ketenangan yang tidak biasa. Namun dari balik kaca buram rumah-rumah, aku tahu ada mata-mata yang mengintai. Tirai bergerak perlahan. Cahaya televisi dari dalam ruangan sesekali menyilaukan siluet orang-orang yang berdiri diam di baliknya. Mereka tidak keluar. Mereka hanya menatap. Kami melewati sebuah warung kecil. Lampu kuning temaram menggantung di atas kepala. Tapi tak ada pembeli. Seorang bapak tua duduk di kursi plastik, berpura-pura membaca koran. Saat aku melirik ke arahnya, ia menurunkan koran itu sedikit dan tatapannya langsung menancap ke arahku. Tidak berkedip. Tidak tersenyum. Doni berjalan semakin dekat ke arahku. Rian, ini kampung atau markas rahasia? Sih? Rasanya semua orang tahu kita di sini. Aku tidak menjawab. Bukan karena aku tidak mau, tapi karena aku merasakan hal yang sama. Pria paling depan, yang sepertinya pemimpin dari tiga orang itu, akhirnya membuka suara. Jangan banyak gerak. Jangan ambil gambar dulu. Kalau kalian jujur, kalian bakal aman. Aku mengangguk patuh. Tangan Doni perlahan menurunkan kameranya dan mematikannya. Tapi aku tahu ia masih merekam diam-diam dengan kamera kecil di dalam jaketku yang aktif secara otomatis. Setelah beberapa menit berjalan, kami tiba di sebuah bangunan semi-permanen berwarna abu gelap. Di bagian depannya tertulis, Balai Komando Kampung Batu, dengan huruf-huruf besi yang dicat hitam dan nyaris tak terbaca. Di samping pintu, tergantung bendera kecil dengan simbol merpati merah mengepak sayap. Pintu terbuka secara otomatis dari dalam. Kami masuk. Ruangan itu dipenuhi oleh meja panjang, kursi kayu, dan beberapa bendera kecil di sudut ruangan. Di belakang meja, duduk seorang pria dengan tubuh besar, kulit gelap terbakar matahari, dan kumis tebal yang menyatu dengan jambang. Matanya tajam, penuh pengamatan. Wajahnya penuh bekas luka kecil yang tidak disembunyikan. Inilah dia, sosok yang banyak disebut warga sebagai Bang Guntur. Duduk. Ucapnya singkat, tanpa basa-basi. Kami duduk di hadapannya. Pria itu mengamati kami dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalian dari mana? Jakarta, Bang, jawabku dengan nada hormat. Ngapain kesini? Kami buat dokumenter, Bang, tentang kehidupan sosial di kampung-kampung yang kurang terekspos media. Bang Guntur tak langsung menjawab. Ia justru menyalakan rokok, mengisapnya dalam-dalam, lalu menghembuskan asap ke atas. Asap itu menari di antara cahaya lampu gantung yang redup. Dokumenter ya. Banyak yang datang ke sini buat, katanya dokumenter. Tapi yang mereka ambil cuma sisi gelap, lalu dibesar-besarin. Mau viral katanya. Mau trending. Tapi efeknya ke kami. Dicap preman. Dicap tukang ribut. Padahal gak tahu apa-apa. Nada suaranya tegas tapi tidak meledak-ledak. Lebih ke arah memperingatkan. Aku beranikan diri membuka mulut. Kami beda, Bang. Kami mau tampilkan sisi yang jarang orang lihat. Kalau memang di sini ada kegiatan positif, kami akan tunjukkan. Jujur. Ia menatapku lama, seolah mengukur niat dari mataku. Lalu, ia menunjuk dua pria yang berdiri di samping pintu. Kalian temanin dua orang ini keliling kampung besok pagi. Tunjukkan apa yang perlu mereka lihat. Tapi ingat, jangan masuk ke barak belakang. Aku mengangguk. Doni pun melakukan hal yang sama, meski aku bisa lihat tubuhnya agak gemetar. Bang Guntur menambahkan satu kalimat terakhir sebelum kami keluar. Di sini,
Kami jaga adat dan keamanan. Tapi setiap orang yang masuk pasti meninggalkan sesuatu. Entah niat baik atau penyesalan. Ucapan itu bergema di pikiranku. Saat kami keluar dari balai, malam sudah turun sepenuhnya. Langit tanpa bintang, dan udara terasa lebih dingin dari sebelumnya. Tapi aku tahu, malam ini kami tidak sekadar jadi tamu. Kami sudah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari konten atau popularitas. Pagi harinya, suara ayam jantan samar terdengar dari kejauhan, tapi tidak diiringi dengan riuh warga seperti biasanya. Di kampung ini, pagi tetap sunyi. Aku dan Doni menginap semalam di sebuah rumah kosong tak jauh dari balai ormas. Tempatnya sederhana, hanya satu tikar, dua bantal, dan satu bohlam redup yang menggantung di tengah langit-langit. Aku bangun lebih dulu. Sinar matahari menembus celah papan jendela yang renggang. Di luar, kulihat dua pria yang kemarin mengantar kami, sudah berdiri menunggu. Salah satunya membawa sebotol air mineral dan sekantong nasi bungkus. Bukan ramah, tapi cukup untuk disebut penerimaan. Kami sarapan cepat, lalu bersiap mengikuti mereka mengelilingi kampung. Hari ini, kami akan melihat sisi lain dari tempat yang sebelumnya hanya kubayangkan lewat berita online dan komentar netizen. Perjalanan dimulai dari sebuah lapangan kecil yang dikelilingi pagar kawat berkarat. Di sana, sekitar 10 anak muda sedang latihan silat. Gerakan mereka cepat, penuh konsentrasi. Seorang pelatih berteriak memberi aba-aba dengan nada yang tegas, tapi tak terdengar kasar. Di sisi lapangan, beberapa ibu duduk di bawah pohon sambil menjahit dan mempersiapkan makanan kecil. Salah satu dari pria pengantar kami, yang mengenalkan diri sebagai Raga, menunjuk ke arah mereka. Anak-anak sini kami latih tiap pagi. Supaya punya disiplin dan gak salah pergaulan. Biar gak ikut geng luar. Aku merekam semuanya. Doni terlihat mulai tenang, bahkan sempat melempar senyum ke seorang anak kecil yang melambai padanya. Setelah itu, kami diajak menyusuri jalan ke belakang kampung. Di sana berdiri sebuah bangunan semi permanen yang digunakan sebagai pos keamanan dan tempat penyimpanan logistik. Di salah satu sudutnya, terlihat seorang ibu sedang dibantu beberapa anggota ormas membawa sembako. Raga menjelaskan bahwa sebagian dari uang iuran kampung digunakan untuk membantu warga yang kesulitan ekonomi. Kadang kalau ada yang sakit dan gak bisa bayar rumah sakit, kami urunan, katanya sambil berjalan. Sampai di titik ini, aku mulai memahami satu hal. Kampung ini tidak seburuk bayangan publik. Ormas yang katanya garang, justru terlihat seperti pagar hidup yang menjaga stabilitas warga. Namun, suasana mulai berubah saat kami dibawa lebih dalam ke sebuah lorong kecil yang tidak tercatat di peta. Raga berhenti, menoleh ke arah kami, dan berkata, "Di sini batasnya. Lewat dari sini, dilarang." Itu sudah perintah Bang Guntur. Doni menelan ludah. Aku mengangguk, pura-pura patuh. Tapi diam-diam, aku perhatikan ada satu pintu besi berkarat di ujung gang. Tidak ada papan nama, tidak ada tanda. Hanya rantai dan gembok tua yang terlihat mencolok. Kami diarahkan kembali ke arah lapangan utama. Di sana, Bang Guntur sudah menunggu. Ia duduk di kursi plastik, sambil memantau latihan silat. "Gimana?" tanyanya pendek. "Bagus, Bang. Banyak hal yang ternyata beda sama yang kami dengar," jawabku jujur. Bang Guntur tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, wajahnya terlihat tidak terlalu tegang. Ia menunjuk ke arah anak-anak yang sedang berlatih. "Itu pasukan masa depan. Kalau mereka gak dijaga, Jakarta bakal telan mereka mentah-mentah." Aku mengangguk pelan. Namun, saat sedang berbincang, aku melihat Doni melirik ke arah drone yang tersimpan di tasku. Ia memberiku isyarat halus. Ia ingin menerbangkannya diam-diam malam nanti. Mungkin untuk mengintip apa yang ada di balik pintu besi tadi. Aku tidak langsung menjawab. Tapi dalam hati, aku tahu rasa penasaran kami belum habis. Sore menjelang, dan kami kembali ke rumah penginapan. Saat Doni meletakkan kameranya, ia menatapku dan berkata lirih, "Lo yakin mereka bersih semua?"
Gak ada yang disembunyikan. Aku terdiam cukup lama sebelum akhirnya menjawab. Gak ada tempat yang benar-benar bersih, Don. Tapi kadang, yang kotor justru bukan mereka yang kelihatan kotor. Dan malam itu, rencana kami untuk melihat sisi tersembunyi kampung ini mulai terbentuk dalam diam. Malam kembali datang ke kampung Batu Harjamukti. Langit menghitam tanpa bintang, dan angin bertiup membawa bau asap bakaran dari dapur-dapur rumah warga. Lampu jalan hanya beberapa yang menyala. Sebagian besar kampung terbenam dalam remang kuning bohlam tua, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding rumah. Aku dan Doni duduk diam di dalam penginapan. Tidak ada suara lain selain detak jarum jam dan deru kipas angin kecil yang sudah mulai goyang baling-balingnya. Doni membuka tasku perlahan dan mengeluarkan drone kecil seukuran telapak tangan. Ia sudah mengisi baterainya sejak sore. Cuma 5 menit. Sekali lintas, bisiknya. Aku mengangguk. Doni membuka jendela perlahan. Udara dingin menyergap masuk. Ia mengarahkan drone keluar, lalu menyalakannya tanpa suara. Teknologi drone ini sudah dimodifikasi agar tidak mengeluarkan dengungan yang mencolok. Perlahan, benda mungil itu terbang, naik ke langit gelap, lalu menyelinap ke arah lorong kecil yang tadi siang dilarang untuk kami masuki. Dari layar kecil yang tersambung ke ponsel, kami melihat sudut kampung dari atas. Rumah-rumah terlihat seperti kotak-kotak redup. Di kejauhan, terlihat lapangan tempat anak-anak berlatih tadi siang. Semua sunyi. Tapi semakin mendekati lorong terlarang itu, suasana berubah. Tiba-tiba di layar muncul bangunan yang bentuknya berbeda dari rumah-rumah lain. Atapnya rata, dan seluruh dindingnya dicat hitam. Di sampingnya, berdiri tiang besi yang dililit kawat berduri. Drone melayang lebih dekat. Dan di sana, kami melihat sesuatu yang membuat napas kami tercekat. Di balik pagar tinggi itu, ada sekitar 10 orang berbaju hitam berbaris, seperti sedang bersiap latihan. Tapi bukan itu yang mengganggu. Di tengah area, ada bendera besar dengan simbol merpati merah yang tampak berbeda. Lebih menyeramkan. Sayap merpati digambar seperti mencakar, bukan mengepak. Salah satu pria membawa tongkat besi. Ia memukulkannya ke tanah 3 kali, dan para anggota barisannya langsung sujud ke tanah, membentuk pola aneh seperti simbol segitiga. "Rian, ini apa?" bisik Doni, suaranya nyaris tak terdengar. Aku tak menjawab. Mataku terpaku pada salah satu sudut layar. Sebuah gudang terbuka sedikit, dan dari celah pintunya tampak tumpukan benda panjang dibungkus kain. Bentuknya menyerupai senjata tajam. Drone bergerak lebih dekat lagi, mencoba mengintip isi gudang. Tapi saat itu, layar mendadak berkedip. Sinyal goyah. Sebuah bayangan besar muncul di depan kamera drone. Seseorang menatap langsung ke arah drone dari bawah, seakan tahu kami sedang mengintip. "Turunin! Turunin sekarang!" seruku panik. Doni buru-buru menarik tuas, dan drone pun kembali menjauh, terbang rendah, lalu masuk ke jendela kamar. Ia menangkapnya dengan cepat, dan mematikannya. Kami terdiam beberapa menit. Hanya suara napas yang memburu di ruangan sempit itu. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Seseorang mengetuk pintu depan. 3 ketukan. Pelan, tapi berirama. Doni menatapku, wajahnya memucat. Aku bangkit perlahan dan berjalan ke arah pintu. Ketukan tidak berlanjut, seolah pengetuk tahu kami sudah mendengar. Aku membuka pintu perlahan. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di tanah, tergeletak secari kertas lipat. Aku mengambilnya, membukanya perlahan. Isinya hanya 1 kalimat, ditulis tangan dengan tinta merah. "Jangan ulangi lagi. Ini peringatan terakhir." Tanganku bergetar saat melipat kertas itu kembali. Kampung ini memang punya 2 wajah. Dan malam ini, wajah keduanya mulai memperlihatkan giginya. Pagi datang tanpa sambutan. Tidak ada kokok ayam. Tidak ada suara langkah orang. Kampung Batu Harjamukti mendadak seperti kota mati. Sinar matahari pun terasa muram, menembus sela-sela atap rumah kami dengan enggan. Aku terbangun lebih dulu,
duduk diam menatap pintu yang semalam diketuk entah oleh siapa. Doni masih tertidur, atau mungkin berpura-pura tidur. Aku tahu ia kelelahan secara mental, sama sepertiku. Peringatan semalam, secari kertas dengan tinta merah, masih ada di dalam sakuku. Kusimpan, bukan karena ingin, tapi karena tidak bisa kulupakan. Sekitar pukul 9 pagi, Raga datang. Ketukan pintunya kali ini keras, tanpa irama. Ia berdiri di depan rumah dengan raut datar. Kalian diminta ke balai. Sekarang. Nada suaranya tidak seperti kemarin. Tidak ada basa-basi. Kami berjalan menyusuri kampung yang kali ini terasa berbeda. Warga yang kemarin tampak bersahabat, kini menutup pintu mereka. Tirai jendela bergerak cepat setiap kami lewat. Tidak ada senyuman. Tidak ada sapa. Balai ormas terlihat lebih gelap dari biasanya. Lampu-lampunya menyala meskipun matahari sudah tinggi. Di dalam, Bang Guntur duduk dengan tangan bersilang di depan dada. Di belakangnya, dua pria berbadan kekar berdiri siaga, seperti bayangan yang siap bergerak kapan saja. Begitu kami masuk, ia langsung berkata tanpa menunggu. Kalian tadi malam nerbangin drone. Tak ada gunanya menyangkal. Aku mengangguk pelan. Doni menunduk. Kenapa kalian masih gak ngerti aturan? Aku udah bilang, jangan masuk barak belakang. Tapi kalian tetap coba intip. Suaranya datar, tapi justru karena itulah terasa lebih mengancam. Seperti badai yang datang tanpa suara. Aku mencoba menjelaskan. Kami cuma ingin tahu lebih dalam, Bang. Kami lihat hal-hal yang gak sesuai sama yang ditampilkan siang hari. Dan kami merasa. Bang Guntur mengangkat tangannya, menyuruhku diam. Aku gak butuh alasan. Tapi aku masih kasih kalian kesempatan. Satu-satunya alasan kalian belum dibuang keluar kampung ini adalah karena kalian belum bocorkan apa yang kalian lihat. Ia lalu menoleh ke Raga dan memberi isyarat dengan dagunya. Raga membuka tas Doni, mengambil drone, dan meletakkannya di atas meja. Ia menarik kartu memorinya dan menyerahkannya ke Bang Guntur. Isi ini akan dihapus. Dan setelah itu, kalian bisa pergi. Tapi sekali kalian bicara di luar sana soal apa yang kalian lihat, jangan salahin siapa-siapa kalau sesuatu terjadi. Aku menelan ludah. Doni menatapku sejenak, dan aku tahu kami tidak punya pilihan. Bang Guntur berdiri dan mendekat. Untuk pertama kalinya, aku bisa mencium bau asap tembakau yang melekat pada bajunya, juga bekas luka lama yang lebih jelas dari dekat. Ia berhenti di depan kami, menatap satu persatu. Ini bukan tentang kalian. Ini tentang kampung ini. Kami punya cara sendiri untuk bertahan. Dan itu bukan urusan siapapun. Lalu ia berbalik dan berjalan ke mejanya. Besok pagi, kalian pulang. Hari ini, jangan kemana-mana. Jangan pegang kamera. Jangan tanya-tanya. Kami mengangguk. Keluar dari balai ormas, kami berjalan perlahan kembali ke penginapan. Kampung ini terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Bahkan angin pun seolah tak ingin bersuara. Doni akhirnya bicara, pelan. Kita harus keluar dari sini. Secepatnya. Aku tak menjawab. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu, kami baru saja membuka pintu yang seharusnya tak pernah disentuh. Dan di balik pintu itu, sesuatu sedang mengawasi kami. Pagi itu kami bangun lebih awal dari biasanya. Matahari baru menyentuh atap rumah-rumah kampung ketika kami sudah berdiri di halaman penginapan, menunggu seseorang yang katanya akan mengantar kami keluar. Namun hingga waktu hampir menunjukkan pukul 8, tak ada satupun orang datang menjemput. Kampung tetap sunyi. Terlalu sunyi. Aku memutuskan untuk keluar dan berjalan perlahan ke arah gang utama. Doni mengikutiku dari belakang, matanya liar mengamati setiap sudut, seolah takut bayangan bisa berubah menjadi manusia. Setibanya di gang utama, aku melihat beberapa warga duduk di depan rumah mereka, tapi begitu kami lewat, mereka menunduk atau masuk ke dalam rumah. Keheningan ini tidak wajar. Seakan seluruh kampung sedang menahan napas. Kami kembali ke penginapan. Di depan pintu,
Kami melihat kantong plastik hitam tergantung pada gagang pintu. Di dalamnya, ada 2 roti, 2 botol air, dan secarik kertas bertuliskan, "Kalian pulang sendiri. Jalanan sudah dibuka." Tulisan tangan yang berbeda dari sebelumnya. Lebih tergesa. Lebih dingin. Aku dan Doni tak saling bicara. Kami mengemasi barang dengan cepat dan meninggalkan penginapan. Motor kami yang sempat disimpan di rumah warga, sudah diletakkan di gang samping, seolah tak ingin kami berinteraksi dengan siapapun lagi. Kami melaju perlahan melewati gang-gang yang sempat kami kenali. Namun saat sampai di ujung kampung, Doni menghentikan motor sejenak. "Aku mau lihat lagi, sekali aja," ucapnya. Aku menatapnya tajam. Tapi ia menunjuk ke layar kecil di ponsel. Ada satu rekaman dari kamera cadangan yang enggak sempat diambil. Aku mendekat. Video itu pendek. Hanya sekitar 20 detik. Tapi isinya membuat kami terdiam. Rekaman malam sebelumnya. Saat drone mulai kehilangan sinyal, kamera kecil yang tertanam di jaketku ternyata masih merekam. Dalam video itu, terlihat seseorang berdiri di belakang drone, mengenakan penutup wajah dan membawa tongkat panjang. Ia menatap ke arah drone, lalu menoleh ke arah kamera jaket, ke arahku. Wajahnya tidak jelas, tapi matanya, seperti bukan milik manusia biasa. Sorotnya dingin, menusuk. Dan tepat sebelum video berakhir, terdengar suara lirih, entah dari siapa. "Jangan pernah kembali." Aku menutup ponsel itu perlahan. Doni diam. Tidak ada kata yang perlu diucapkan. Kami melanjutkan perjalanan keluar kampung. Jalanan yang kami lewati terasa lebih sempit dari sebelumnya. Seperti menolak kepergian kami, atau mengingatkan bahwa setiap langkah yang kami tinggalkan akan selalu diikuti oleh jejak. Beberapa kilometer dari kampung, kami berhenti di sebuah warung kecil di pinggir jalan utama. Di sana, untuk pertama kalinya, Doni bisa menghembuskan napas panjang. "Akhirnya keluar," katanya pelan. Aku menoleh ke belakang. Kampung Batu Harjamukti sudah tak terlihat. Tapi rasa bahwa seseorang masih memperhatikan kami tidak hilang. Saat membuka tas untuk mengambil minum, aku menemukan sesuatu yang bukan milikku. Sebuah kain kecil hitam dengan simbol merpati merah, versi yang menyeramkan. Dilipat rapi, diletakkan di antara pakaianku. Tidak ada yang menyentuh tas itu selain kami. Aku melipat kain itu kembali, menyimpannya dalam kantong terpisah. Aku tahu, ini bukan sekadar kain. Ini pesan. Kami boleh pergi. Tapi kampung itu sudah meninggalkan jejaknya di dalam diri kami. Dan tidak semua jejak bisa dihapus. Beberapa hari setelah kepulangan dari kampung Batu Harjamukti, aku duduk di ruang editing kecil di rumah kontrakan, menatap layar monitor yang dipenuhi potongan-potongan video. Doni duduk di sampingku, wajahnya lebih pucat dari biasanya. Di layar, tampak anak-anak berlatih silat, ibu-ibu membagi sembako, dan obrolan singkat kami dengan Bang Guntur. Semua terlihat seperti dokumenter biasa. Bahkan terlalu biasa. Aku menggeser kursor ke folder rekaman yang kami ambil secara diam-diam, termasuk video drone dan footage dari kamera di jaketku. Folder itu terkunci. Tapi bahkan jika terbuka, aku tahu, tak ada satupun potongan yang bisa ditayangkan tanpa menimbulkan pertanyaan dan kemungkinan balasan. "Kita tayangkan versi aman aja," ucap Doni pelan. Aku mengangguk. Kami berdua tahu apa yang bisa terjadi jika cerita yang sebenarnya dibuka ke publik. Bukan hanya kami yang terancam, tapi juga orang-orang yang mungkin selama ini hidup damai dalam tatanan yang sudah mereka bangun sendiri. Di malam yang sama, aku unggah video berjudul, "Ternyata ini isi kampung yang dibilang markas ormas paling seram." Isinya hanya bagian-bagian yang sudah disaring. Tak ada bendera dengan simbol mencakar. Tak ada latihan larut malam. Tak ada pintu besi berkarat yang tersembunyi. Komentar mulai membanjiri. Banyak yang memuji keberanian kami. Banyak pula yang kecewa, menyebut videonya terlalu biasa. Namun aku tahu, itu lebih baik daripada menunjukkan apa yang seharusnya tetap tersembunyi. Beberapa hari kemudian, sebuah paket datang.
Tak ada pengirim. Tak ada catatan. Hanya kotak kayu kecil yang dibungkus kain hitam. Di dalamnya, terlipat kembali kain dengan simbol merpati merah yang dulu aku temukan di dalam tasku. Tapi kali ini, ada tambahan. Gunting kecil dari besi tua. Dan secari kertas tipis bertuliskan satu kalimat. Yang memotong cerita, akan memotong bahaya. Tapi yang membiarkannya tumbuh, akan dipanen oleh waktu. Tanganku gemetar saat membacanya. Doni yang melihat isinya langsung berdiri dan keluar rumah tanpa berkata-kata. Sejak hari itu, aku tak lagi menyentuh rekaman yang tersisa. Kampung Batu Harjamukti sudah menjadi masa lalu. Tapi setiap malam, saat suara langkah di luar rumah terdengar tak biasa, aku tahu jejak itu masih menempel. Dan cerita ini bukan lagi milikku. Ini adalah cerita yang memilih sendiri siapa yang boleh menyampaikannya. Dan aku, bukan salah satunya. Kisah kami di Kampung Batu Harjamukti berakhir tanpa ledakan. Tanpa pelarian. Tanpa darah. Tapi meninggalkan luka yang tak terlihat oleh siapapun. Dalam perjalanan hidup, tidak semua yang tersembunyi harus diungkap. Dan tidak semua kebenaran harus diteriakan. Karena sebagian tempat, sebagian orang, dan sebagian kisah, dijaga bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka sedang melindungi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Di tengah semua itu, aku teringat pada satu ayat dalam Al-Quran, yang semakin terasa dalam setelah pengalaman ini. Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan. Quran Surat At-Taghabun 4. Kampung itu mungkin tersembunyi dari peta, tapi tidak tersembunyi dari pandangannya. Dan hikmahnya, bukan semua yang terlihat sederhana, benar-benar sederhana. Dalam diam, bisa ada kekuatan. Dalam sunyi, bisa ada penjaga. Dalam ketakutan, kadang terselip kasih sayang dalam bentuk yang berbeda. Sejak hari itu, aku belajar satu hal yang tak pernah diajarkan di sekolah atau dibahas dalam forum daring. Kadang, bukan soal siapa yang paling tahu, tapi siapa yang paling bisa menjaga. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini bersama kami di Waktu Berbicara. Dan bila kalian suatu hari berjalan ke sebuah tempat yang terasa terlalu tenang, terlalu sunyi, dan terlalu dalam, berhentilah sejenak. Dengarkan bisikan angin. Karena waktu selalu tahu kapan harus bicara.